Nih orang bener-bener gua nggak ngerti sih. Mending kita boykot aja nih si Bung Toel ini. Dia memang apa nih? Mafia bola ini udah kelihatan banget. Indonesia menang kok Bung Toel gak happy? Jadi gini, pengamat sepak bola Tommy Welly atau akrab disapa Bung Toel ini lagi jadi sorotan netizen. Soalnya doi kelihatan gak happy sama kemenangan timnas Indonesia U23 di pertandingan perempat final Piala Asia U23 2024 Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Walaupun udah bikin prestasi bagus, tapi Bung Toel sering bilang masih gak puas sama penampilan Garuda Muda. Alhasil, supporter timnas Indonesia nganggep Bung Toel sinis sama prestasi Garuda di bawah Sinteyong dan bahkan doi dianggap sebagai public enemy. Bung Toel juga pernah ditanya, apakah timnas Indonesia U23 di bawah Sinteyong ini layak dapat pujian? Bung Toel cuma jawab, layak dapat pujian, tapi secukupnya. Sebelumnya juga doi bilang, kalau perempat final Piala Asia U23 2024 harusnya jadi pembuktian kualitas pelatih timnas Indonesia U23 Sinteyong dengan tidak membawa kembali Nathan Choaon. Pernyataan doi pun mancing banyak komentar netizen. Banyak yang beranggapan opini Bung Toel ini benar-benar ngawur, karena seolah minta timnas sengaja ngemanfaatin pemain yang utama demi ngetes kemampuan si pelatih. Bung Toel itu emang pembenci Sintayong. Dia bilang bahwa Sintayong dimanja sama PSSI, terus dia bilang, Nathan itu nggak usah balik lagi ke timnas Indonesia, biar nguji kehebatan Sintayong. Macam mana? Jelas gue bener-bener bingung sama pemikiran Bung Toel ya, Bung Toel. Kenapa? Karena dia bilang PSSI terlalu memanjakan Sintayong. Hey, terus dia bilang bahwa pelatih-pelatih lain sebelum Sintayong itu nggak dimanjain. Masalahnya ketika pelatih-pelatih sebelum Sintayong itu kan beda kepengurusan, bukan sama Pak Erick Thohir gitu loh. Dan kepengurusan terbaik itu kan bisa dibilang ya saat ini Pak Erick Thohir. Waktu zaman Iwan Bule, Pak Edi itu kan biasa aja gitu loh. Terus kenapa yang disalahinya Sintayong gitu? Terus juga dia bilang bahwa kepergian Nathan pulang ke klubnya di Belanda harusnya nggak usah dipanggil lagi, biar Sintayong dapat challenge gitu loh. Tanpa Nathan bisa nggak nih timnas lolos ke semifinal? Hai, itu analoginya kayak tim nasional Inggris itu lolos ke semifinal, terus disuruh nggak usah mainin Bellingham, biar Southgate bisa nggak nih tanpa Bellingham lolos ke final? Hah, gue nggak ngerti lagi. Maunya apa Sintayong? Maunya apa Sintayong? Maunya apa Bung Toel? Hah? Itu orang siapa sih cuy? Kok statementnya kayak orang-orang pintar sih? Masa Calamen challenge Sintayong dengan cara kasih aja dia timnas kita yang gak full power? Gimana sih? Semua orang di mana-mana pasti mau maksimalkan apa yang mereka punya, gitu dong. Masa si Nathan disuruh nggak main? Aneh deh. Dan karena gue ini konten kreator bidang film, nih gue kasih analogi versi filmnya. Statement Toel itu sama aja kayak gini cuy. Waktu tahun 1980 sampai 1990-an Marvel ini kan bangkrut gara-gara penjualannya kalah sama DC Comics. Dia ngejual-jualin karakter kayak Spider-Man, Hulk, X-Men, dan lain-lain. Terus pas tahun 2000-an awal, Marvel dibeli nih sama Disney. Terus Disney mau bikin cinematic universe yang namanya MCU. Let's say misalnya Marvel nggak pernah bangkrut dan nggak pernah ngejual aset-aset terbaik mereka. Gue yakin 100% film pertama dari MCU bukan Iron Man, melainkan either Wolverine atau Spider-Man atau Fantastic Four. Karena Iron Man di komik ya dia nggak seterkenal itu. Tuh analoginya gitu biar lu paham seberapa kurang pinter statementnya si Toel tadi tuh. Orang kayak gitu dong. Jujur ya, gue bener-bener nggak tahu dan nggak paham sama pola pikirnya orang di perdebatan semalam sama Coach Justin dan lain-lain. Dia tuh mempermasalahkan tentang naturalisasi. Menurut gue ya, naturalisasi itu di sepak bola adalah hal yang lumrah atau yang wajar gitu. Bahkan bukan timnas kita aja, timnas-timnas Eropa yang lain, bahkan Amerika Latin juga semua ada naturalisasi. Tapi kenapa sekarang dia ribut gitu? Dan bukan itu aja, yang bikin aneh banget nih, Indonesia kan nanti main nih sama Korea Selatan di perempat final ya di AFC. Itu kan pertandingan yang penting buat kita gitu. Lah, dia malah nge-challenge Sintayong buat nggak mainin Nathan gitu. Itu pola pikir apa gitu loh? Itu mau matiin Sintayong aja, memang dia tuh menurut gua ya, dia tuh memang ada personal ke Sintayong gitu loh. Sekarang lu pikir ya, ibarat kata lu pelatih, terus lu mau main di Champions League di perempat final, dan lu punya pemain kayak Ronaldo, punya Messi, punya De Bruyne gitu, dan lu di-challenge sama satu orang buat gak mainin pemain itu, kan gila gitu. Apa untungnya gitu? Dan gue gak ngerti lagi, bener-bener gak ngerti sama pola pikir orang tua ini nih, parah banget cok. Dan kalau kita tarik ke belakang gitu ya, dari zaman timnas Alfred Riedel, Luis Mia, sampai Simon McManamy, itu pun setahu gue dia tuh gak pernah ribut gitu loh. Padahal di situ timnas tuh jelek banget.
Ya di era Luis Milla lah itu agak lumayan lah. Tapi sisanya kan memang jelek banget. Bahkan dari main pun jelek dan bahkan kayak lawan Malaysia kalah, lawan Vietnam kalah gitu, nggak bisa bersaing di Asia gitu loh. Nah sekarang giliran timnas kita lagi bagus, dapat pelatih bagus, mainnya bagus, bisa cetak sejarah, terus dia malah sekarang ribut segala macam gitu, bilangnya Sintayong tuh dimanjakan oleh Erick Thohir. Ya sekarang kalau memang dia punya kapasitas itu ya kita kasih fasilitas yang terbaik ya nggak sih gitu loh. Dan gue sebagai penikmat sepak bola itu ya kita harusnya dukung lah ya timnas Indonesia. Kita lagi berjuang di AFC gitu kan, apalagi ini sejarah buat Indonesia gitu, untuk lebih baik lagi lah di kancah Asia gitu kan. Tapi ini orang bener-bener gua nggak ngerti sih, mending kita boykot aja nih si Bung Toel ini. Dia memang apa nih, mafia bola ini udah kelihatan banget semenjak ada Sintayong ya. Mungkin dia nggak bisa just lagi, jasa titipan pemain. Cuak. Ya, tadinya saya tidak peduli dengan omongan Bung Toel karena mungkinlah itu seorang pengamat berbicara. Tetapi setelah mendengar pernyataan dia di acara Hot Room Hotman Paris yang menyatakan bahwa Sintayong itu sudah mendapatkan fasilitas yang sangat banyak dan selalu keinginannya dipenuhi oleh PSSI, itu yang membuat prestasi sepak bola kita hebat seperti sekarang ini. Dia mungkin lupa banyak pelatih yang sudah diberikan fasilitas oleh pemerintah, tapi begitu saja. Tapi Sintayong membuktikan memang prestasi yang ditunjukkan oleh dia itu bukan hanya karena fasilitas yang diberikan oleh PSSI, tetapi ada kompetensi melatih dia yang hebat. Tidak semua pelatih seperti dia yang bisa melakukan seperti itu, Bung Toel. Ingat itu. Belakangan ini heboh sekali dengan itu pengamat sepak bola ke siapa, ke Toel ke siapa itu ya dia mulai permasalahkan masalah pemain naturalisasi ke apa itu. Anak-anak Indonesia yang sekarang sedang membela timnas Indonesia itu mereka bukan pemain naturalisasi, mereka itu anak-anak orang Indonesia yang lahir besar di luar negeri sana ya. Jadi salah kah kalau mereka kembali ke negaranya, terpanggil untuk membela negara orang tuanya? Salah kah? Cerewet sekali kau laki-laki satu ini, kau tidak terlalu penting buat ini sepak bola Indonesia ya. Jadi kita yang lain itu tidak kasih panggung, kita dengerin dia itu, biarin dia gonggong-gonggong sampai dia bosan sendiri ya. Itu karena kita kasih panggung, dengerin dia ya. Manusia tahunya cuma gonggong saja. Itu didengarin, tidak penting, dia memang tidak penting untuk sepak bola Indonesia itu laki-laki satu itu sudah. Ada yang bilang STY itu pragmatis, belum berprestasi, memotong generasi, favorisme, belum ada trofi. Jadi pengamat itu nggak usah terlalu hebat, karena hebat itu milik netizen. Kalau netizen bergerak, STY itu bisa dipecat. Saya sarankan pengamat itu menyeimbangi kritisi dan apresiasi. Karena di situasi timnas yang sedang bagus-bagusnya, tentu itu harapan kita semua. Jangan ketidaksukaan mencapai level kebencian. Karena kalau kita udah benci, kita menafsirkan ada pesan yang belum tersampaikan, ada titipan yang belum ditempatkan. Bukan kita negatif thinking ya kan, faktanya seperti itu. Kenapa mengkritisi habis-habisan? Tidak ada celah untuk sebuah pujian. Aman, ini pasti aman. Selamat buat timnas U23 kita, selamat yang sudah berjuang mati-matian maju ke babak semifinal. Luar biasa, kalian keren banget. Terima kasih sudah berjuang jerih payah sampai masuk ke semifinal. Semifinal Indonesia datang, semifinal Indonesia datang tanpa Bung Toel, karena Bung Toel sibuk ngelapin bolanya Arhan. Coba kalian lihat ini manusia tukang adu domba. Seakan-akan warga negara Indonesia itu terbelah menjadi dua, local pride dan juga yang suka naturalisasi. Nggak ada. Kau aja itu yang keluar-keluar di media sosial, mau cari uang, udah cari uang aja. Jangan membawa-bawa nama kami, seakan-akan kami itu terpecah belah gara-gara naturalisasi. Kami itu bahagia kalau menang, nggak peduli yang main siapa, yang penting dia pakai baju merah putih. Itu sudah cukup. Jangan kau buat seakan-akan kami ini tidak suka dengan naturalisasi. Kau tahu ya, Argentina itu juara Piala Dunia
itu pemain itu main di luar Liga Argentina. Artinya apa? Liganya itu nggak produktif, nggak bagus pemainnya di situ. Makanya pemain-pemain yang main di Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Inggris diambil untuk main di Argentina. Jadi kok nggak usah pakai alasan Sintayong itu nggak cari pemain di Liga 1. Ya kalau nggak ada yang bagus ngapain dipakai? Cari di luar lah.